Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 580 sampai dengan 582 suatu kehormatan. Pak Henry, kamu sedang mengancam kami. Ketua dari keluarga tersenyum main-main. Sebagai keluarga mapan di kota Mandala, mereka tidak akan takut pada keluarga Nilo, keluarga kaya yang baru saja naik. Meskipun keluarga Nilo telah berkembang pesat, dari segi latar belakang pasti tidak sebaik keluarga mapan ini. Ya, Pak Henry. Apa yang kamu barusan katakan itu punya makna yang mendalam. Yang lain juga mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Maaf, aku akan menjawab telepon dulu. Henry tidak marah lalu mengeluarkan telepon. Entah dia yang menelepon atau orang lain yang meneleponnya. Hei, Tuan Joko, ini aku. Aku sudah meminta orang profesional untuk merawat Nyonya Besar. Ya, setelah 2 hari pemeriksaan lagi, Nyonya Besar bisa keluar dari rumah sakit, ucap Henry. Ya, maaf merepotkanmu. Suara yang sangat tenang itu terdengar dari telepon. Setelah mendengar suara ini, hanya sejumlah kecil orang yang menunjukkan ekspresi takjub. Suara ini membuat mereka sedikit akrab. Tuan Joko, tidak perlu sungkan. Kita punya tujuan yang sama. Jadi meskipun kita tidak punya kerabat, tapi saya punya kewajiban untuk merawat Nyonya Besar dengan baik. Jangan khawatir, ujar Henry. Ya, orang itu menjawab lalu menutup telepon. Maaf, ayo kita lanjutkan. Henry meletakkan teleponnya, menatap semua orang dan tersenyum. Siapa yang baru saja kamu telepon? Pria parubaya yang sebelumnya sangat tidak puas dengan Henry sekarang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu, menurutmu siapa Tuan Joko di kota Mandala? Henry memandang pria parubaya itu dan menunjukkan senyum penuh arti. SSSTTT. Pria parubaya itu tiba-tiba mengerti segalanya dan juga teringat suara siapa itu. Seorang tentara yang juga pendukung besar keluarga Nilo. Kalau bukan Joko siapa lagi? Tuan Joko. Mata pria itu langsung menyusut, perlahan bersandar di kursi dengan ekspresi kusam di wajahnya. Tentara kota Mandala, Joko. Ketua keluarga yang lainnya juga bergumam dan kalimat ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Ada banyak orang yang belum pernah melihat Joko sebelumnya, tapi mereka hampir terhuyung-huyung ketakutan hanya karena statusnya ini. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Mereka tidak takut pada Henry, juga tidak takut pada keluarga Nilo. Namun, di kota Mandala ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak takut dengan Joko? Siapa yang berani menyinggung keberadaan menakutkan seperti Joko? Jawabannya adalah tidak. Jadi, saat ini, semua orang ini tercengang. Bahkan orang yang paling keras kepala dari sebelumnya menundukkan kepala mereka dengan sedih. Ternyata latar belakang keluarga Nilo adalah Joko. Tidak heran, keluarga Nilo bangkit begitu cepat. Saat menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti Joko, satu-satunya pilihan adalah menundukkan kepala dan menyerah. Sama seperti saat ini, mereka tahu bahwa Henry sengaja menghubungi Joko untuk menekan mereka. Namun, mereka tetap harus menerimanya. Pasti ada ketidakbahagiaan di hati mereka. Tapi dalam menghadapi Joko, mereka hanya bisa menyerah. Sudahlah, pesta keluarga Karmin akan segera dimulai. Kalau sulit, aku, Henry, tidak akan memaksa kalian. Siapapun yang ingin menghormati keluarga Nilo, tetaplah di sini untuk saat ini. Aku tidak akan memaksa yang lain. Melihat perubahan wajah orang-orang, Henry merasa lebih terlena dan langsung mengatakan sesuatu kepada mereka. Jika kata-kata ini diucapkan 3 menit yang lalu, setengah dari orang pasti akan segera pergi. Namun, saat ini, bagaimana mungkin ada yang berani pergi? Jika mereka pergi, mereka akan masuk daftar hitam oleh keluarga Nilo. Tidak apa-apa menyinggung keluarga Nilo, tapi jika Joko ikut campur, mana mungkin lagi mereka bisa hidup tenang di kota Mandala ini? Jadi, setelah Henry mengatakan ini,
Tidak ada yang bergerak sama sekali. Jadi kalian semua bersedia membantu keluarga Nilo. Senyum di wajah Henry menjadi semakin intens. Henry juga memahami orang-orang ini dengan jelas. Henry tertawa dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Selamat untuk kalian semua karena membuat keputusan yang paling masuk akal. Di masa depan, keluarga Nilo pasti akan mengingat kebaikan kalian ini. Orang-orang ini terdiam selama beberapa detik, hanya bisa tersenyum dengan terpaksa. Andros Lakeside Hotel. Berbagai anggota keluarga bangsawan di kota Mandala, serta perusahaan terkenal itu, satu persatu masuk ke dalam hotel dan kemudian seseorang akan membawa mereka ke lobi atas. Lantai atas Andros Lakeside Hotel ini memiliki ruang terbesar dan dekorasi termewah. Tentu saja, tidak semua orang bisa menyewanya. Jika bukan karena kata-kata Damian, keluarga Carmine mungkin tidak akan bisa melakukannya. Kalaupun di seluruh kota Mandala, hanya ada segelintir orang yang dapat dengan paksa memesan Andros Lakeside Hotel tanpa reservasi. Jadi, ketika semua orang masuk ke tempat pertemuan di lantai atas, mereka semua merasa bahwa keluarga Carmine hebat. Bagaimanapun juga, keluarga Carmine adalah keluarga mapan di kota Mandala. Pada saat ini sudah banyak meja yang telah ditempatkan di tempat lantai atas yang besar. Keluarga Carmine tidak perlu mengatur. Orang-orang kelas atas ini sangat bijaksana dan duduk sesuai dengan nomor meja. Nyonya besar Andrea sedang duduk di kursi dengan senyum di wajahnya, menyapa orang-orang dari berbagai keluarga bangsawan. Seorang anggota keluarga Carmine di belakangnya berkata kepada Nyonya besar Andrea, "Nyonya besar, orang-orang sudah hampir semuanya datang." Nyonya besar Andrea mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, panggil Kenneth dan yang lainnya. Kita akan mulai." Di gerbang hotel saat ini, Kenneth menunggu, tapi bukannya melihat Carlo. Malah ada sekelompok tamu tidak terduga. Dung, dung. Deru mesin mobil sangat keras. Ada banyak mobil yang datang dengan gaya yang sangat mencolok. Setidaknya ada 20 mobil dalam konvoi ini. Masing-masing kendaraan itu berwarna hitam, yang terlihat sangat mendominasi. Ban mobil yang besar seperti akan menghancurkan tanah. Terlihat seperti sekelompok harimau yang langsung menuju hotel. Yang memimpin adalah 2 pickup Raptor hitam. Harganya lebih dari 1,2 miliar. Kecuali 2 mobil terdepan, ada lebih dari 20 kendaraan off-road hitam di belakang, dengan warna dan model yang sama. Padahal, harga tunggal dari mobil-mobil tersebut tentunya tidak sebanding dengan mobil-mobil mewah puluhan miliar tersebut. Namun dengan banyaknya mobil yang berkumpul di satu tempat untuk membentuk konvoi yang panjang, tingkat pergantian kepala pasti cukup tinggi saat berjalan di jalanan. Sama seperti saat ini, setelah konvoi ini muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Kenneth, Mason, Janet dan anggota inti lainnya dari keluarga Carmine, serta beberapa tamu yang akan masuk, semuanya menoleh untuk melihat. Tujuan pesta keluarga Carmine hari ini adalah untuk mencarikan seorang suami untuk Abigail. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang pasti orang-orang terkenal dan dihormati di kota Mandala. Hanya ada 2 alasan mengapa seseorang berani tampil begitu menonjol dalam adegan di mana banyak petinggi berkumpul. Entah orang ini bodoh atau identitas orang ini pasti sangat menakutkan. Sebelum mengetahui dari mana orang-orang ini berasal, Kenneth dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Dung! 2 pickup Raptor yang sangat bertenaga, langsung meluncur ke depan hotel. Mobil-mobil di belakangnya mengikuti dari belakang, membentuk barisan panjang di belakang mereka. Saat melihat pemandangan ini, Mason akhirnya mengerutkan kening. Hari ini adalah acara keluarga Carmine yang besar. Selain itu, seluruh Andros Lakeside Hotel telah disewa sepenuhnya oleh keluarga Carmine. Bahkan mereka yang datang punya status yang jauh lebih tinggi di kota Mandala daripada keluarga Carmine. Namun, tuan rumah pesta hari ini adalah keluarga Carmine. Jadi mereka pasti akan menghormati keluarga Carmine. Namun, entah dari mana orang-orang yang begitu mendominasi dan kuat ini. Ini benar-benar membuat Mason dan yang lainnya merasa sedikit kesal.
Aku ingin melihat siapa itu. Mason mendengus dan akan melangkah maju. Namun, seorang pria parubaya di sebelahnya ragu-ragu selama setengah detik, segera mengulurkan tangannya untuk meraih Mason. Pria parubaya itu samar-samar menunjuk ke mobil di sebelah kiri dan bertanya, "Pak Mason, bukankah nomor plat mobil Raptor di sebelah kiri terlihat agak akrab?" Akrab. Mason terkejut dan tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Saat ini, mobil-mobil telah berhenti, tapi orang-orang di dalamnya tidak berniat untuk segera turun. Mason tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal ini, langsung melihat nomor platnya. P7777. Nomor ini. Setelah Mason melihat plat nomornya dengan jelas, matanya sedikit melotot. Kesampingkan siapa pemilik plat nomor ini, orang yang bisa mendapatkan nomor ini sungguh luar biasa. Mason berdiri dan bertanya dengan heran, "Mobil siapa ini?" Kalau tidak salah, ini mobil Bos Eddie. Pria parubaya itu menyentuh dagunya, matanya penuh kesungguhan. Bos Eddie. Mason terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Detak jantungnya juga semakin cepat. Kota Mandala. Eddie sudah berada di dunia mafia Kota Mandala selama bertahun-tahun. Dengan bawahan dan koneksinya terus menekan Eddie. Setelah Clinton terbunuh, tidak ada lagi yang bisa menekan Eddie. Di dunia bawah tanah Kota Mandala saat meskipun dia hanyalah bos di dunia mafia, semua bos di distrik bisnis Kota Mandala menghormatinya. Orang yang berbisnis bahkan tidak mau menyinggung preman begitu saja. Terlebih lagi, bos sejati seperti Eddie. Mason berpura-pura tenang, lalu melangkah maju sambil tersenyum. Aku akan melihatnya. Semua orang di keluarga Carmine juga tersenyum dan memberi isyarat salam. Dung. Baru pada saat itulah kedua mobil depan perlahan membuka pintunya dan orang-orang mulai turun. Pak Mason, kan, aku takut datang ke tempat yang salah. Terdengar nada bicara yang aneh. Mason tertawa, tentu saja mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata pria ini. Namun, dia tidak tahu siapa pembicaranya. Jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. Bos Richard juga ada di sini. Pada saat ini, pria parubaya yang telah berbicara dengan Mason sebelumnya tertawa dan datang untuk memuluskan semuanya. Orang yang datang adalah Richard. Setelah di bawah Eddie, dia adalah jenderal nomor 1. Meskipun dia secara bertahap mulai menempuh jalur bisnis, statusnya di dunia mafia masih ada. Mason langsung bereaksi, lalu menyapa Richard. Ternyata Bos Richard, lama tidak bertemu. Richard berjabat tangan dengan Mason. Pak Mason, jangan sungkan. Duang, duang. Pintu mobil yang lebih dari 20 dibuka serempak dan kemudian satu demi satu, pria kuat berbaju hitam turun. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian hitam dan celana hitam, dengan kacamata hitam besar menempel di wajah mereka. Semuanya kekar dan semuanya berwajah galak. Lebih dari 20 kendaraan dan 100 pria kuat berbaju hitam berdiri dalam dua baris. Pada adegan itu, benar-benar ada gelombang keganasan yang mengalir ke wajahnya. Semua orang di sekitar sedikit ketakutan. Bahkan Mason dan keluarga Carmine bingung saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Hei, Bos Richard, ku dengar Bos Eddie terluka beberapa hari yang lalu. Jadi aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Apa sekarang sudah pulih? Pria parubaya di sebelahnya jelas memiliki hubungan yang baik dengan Mason. Jadi dia keluar lagi untuk memuluskan semuanya. Tidak perlu khawatir. Kak Eddie dalam keadaan sehat, jawab Richard dengan santai. Dengan status Eddie, saat Eddie terluka dan dirawat di rumah sakit, tentu saja akan mendapat perhatian. Namun, banyak orang tahu bahwa Eddie terluka, tapi mereka tidak tahu bahwa cedera ini disebabkan oleh Peter. Tidak ada yang akan mengira sama sekali bahwa luka Eddie disebabkan oleh seseorang yang memukulinya. Karena di Kota Mandala, mungkin hanya segelintir orang yang berani melakukannya. Jadi, tidak ada yang memikirkannya sama sekali. Untungnya tidak apa-apa, karena Bos Richard sudah datang ke sini. Ayo silakan masuk. Pak Wasna dengan cepat mengangguk sambil tersenyum, lalu menyapa Mason. Ah,
Ya, Bos Richard. Meskipun kami jarang berkomunikasi dengan Bos Eddie, kami juga dengar bahwa Bos Eddie adalah orang yang baik. Aku, Mason, suka berteman dengan orang seperti ini. Jadi, teman-teman, silakan masuk. Mason juga tersenyum dan memberi isyarat kepada Richard untuk masuk ke dalam. Namun, Richard menggelengkan kepalanya, tidak berniat masuk. Pak Mason, lakukan pekerjaan kalian saja. Keluarga Carmine sedang mengadakan sayembara di hotel ini. Masalah ini sangat penting. Itu sebabnya kami secara khusus dikirim ke sini untuk bertanggung jawab atas keamanan Andros Lakeside Hotel hari ini. Pak Mason, sebaiknya kamu masuk saja. Setelah Richard mengatakan sesuatu, Mason dan yang lainnya sedikit terkejut. Eddie datang untuk memastikan keamanan di sini. Mason berpikir bahwa keluarga Carmine tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat melakukan ini. Mungkin saja karena pihak Andros Lakeside Hotel. Mason juga telah mendengar tentang akuisisi Andros Lakeside Hotel oleh perusahaan Lipon. Bukankah itu berarti orang seperti Richard berada di bawah perintah perusahaan Lipon? Eddie, bos teratas di dunia bawah tanah kota Mandala, memiliki hubungan dekat dengan perusahaan Lipon. Saat Mason memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dilakukan perusahaan Lipon bukan hanya menimbulkan masalah di distrik bisnis kota Mandala, tapi juga terkait erat dengan bos dunia mafia seperti Eddie. Mereka melakukannya dengan hebat, pasti latar belakang mereka begitu tinggi. Mereka ingin mengambil alih semuanya. Pak Mason punya saran yang lebih baik. Saat melihat Mason diam, Richard tersenyum main-main. Pak Wasna di sebelah Mason tersenyum lagi dan berkata, tidak, Bos Richard. Salah paham, dengan adanya kamu di sini, pasti tidak akan ada yang berani membuat masalah di sini. Hari ini, keselamatan kita juga bisa dijamin yang terbaik. Kalau begitu, semuanya, ayo masuk, serahkan urusan eksternal pada kami. Richard mengangguk sambil tersenyum, lalu merentangkan tangannya ke arah hotel. Mason selalu merasa bahwa senyum Richard agak menarik. Sepertinya dia memiliki niat yang lebih dalam. Namun, Mason dan yang lainnya tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan Richard. Oke, kalau begitu aku serahkan pada Bos Richard. Pak Wasna menarik Mason dan berkata sambil tersenyum. Pak Mason, ayo masuk, tinggalkan bagian luar untuk Richard. Tenangkan pikiranmu saja. Mason sadar dan berterima kasih padanya sambil tersenyum. Oke, Bos Richard. Terima kasih. Setelah itu, dia memimpin semua orang dari keluarga Carmine perlahan ke hotel. Richard berdiri di tempatnya, melihat semua orang pergi, dengan senyum penuh arti di bibirnya. Parkirkan mobil, jangan tunda-tunda lagi. Richard melambaikan tangannya, lebih dari 20 mobil segera mulai bergerak perlahan. 100 pria kuat berpakaian hitam berbaris di kedua sisi gerbang hotel, melepaskan kekuatan yang kuat sepanjang waktu. Dengan status mereka di dunia mafia kota Mandala, dengan begitu banyak orang yang hadir saat ini, Andros Lakeside Hotel benar-benar sangat aman. Pak Tarman, putramu berusia 30 tahun, kan? Ingin ikut bersenang-senang di sini. Richard langsung memindahkan kursi, duduk di depan pintu hotel dan bertanya pada seorang pria parubaya sambil tersenyum. Pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas pada awalnya tidak memperhatikan Richard, tapi dia segera menoleh ketika mendengar ini. Pak Richard, kamu. Pak Tarman benar-benar tidak paham. Status Richard di dunia jelas tidak rendah. Kenapa datang ke sini untuk berjaga-jaga? Kenapa? Saat melihat ekspresi Tarman, Richard hanya bisa mencibir. Menyebalkan. Tidak masalah jadi penjaga, tapi lihat untuk siapa bekerja. Eddie belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, Eddie akan datang sendiri ke sini. Selama bisa melakukan sesuatu untuk Peter, kalaupun hanya menyemir sepatu untuk Peter, itu adalah suatu kehormatan.